Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini nanti kita akan belajar tentang listening. Jadi structure sudah kita selesaikan 10 bab ya. Materi fundamentalsnya atau materi yang teman-teman perlu kuasai itu sudah kita sampaikan semua, kita bahas semua. Tinggal nanti teman-teman hajar latihan-latihannya gitu ya. Nah, hari ini kita lanjut ke bagian listening ya. Lebih tepatnya listening bagian pertama. Jadi di listening nanti teman-teman akan diberikan total soal itu 50 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu part A namanya short conversations yang hari ini kita akan pelajari ya, atau nama lainnya adalah dialog pendek. Kemudian part B atau namanya long conversations atau dialog panjang, dan juga part C namanya long talks atau monolog. Jadi pembicaraan oleh satu orang yang agak panjang seperti itu. Nah, di listening ini cukup menantang ya, teman-teman, karena teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan jawaban teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum menentukan jawaban dalam waktu 12 detik, audio akan pindah sendiri atau otomatis pindah ke nomor berikutnya dan teman-teman tidak bisa back ke soal sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini perlu dilatih sekali untuk listening ini karena listening ini juga skill ya, teman-teman. Jadi tidak perlu banyak-banyak teori. Justru teman-teman nanti ketika sering latihan, teman-teman akan menemukan teori teman-teman sendiri yang cocok buat atau yang sesuai dengan cara belajar teman-teman atau cara mengerjakan teman-teman. Nah, yang saya ingin kuatkan di sini dalam waktu 12 detik supaya teman-teman bisa menentukan jawabannya, itu adalah memperkuat insting teman-teman, yaitu rekognisi, teman-teman. Kemampuan teman-teman bisa mengenali apa yang diucapkan dalam bahasa Inggris langsung gitu ya, kayak memahami gitu teman-teman yang diucapin apa walaupun itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan di sini memahami yang saya maksud bukan kata per kata ya teman-teman, tapi dalam satu konteks utuh seperti itu. Nah, maka dari itu listening ini karena dia adalah skill atau keterampilan, maka saya fokuskan ke menerampilkan teman-teman, yaitu sering-sering latihan. Maka nanti kita akan hajar latihan teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk tips mengerjakan untuk listening part A yang hari ini kita akan pelajari. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan listening part A ini paling banyak, teman-teman. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 dari total 50 soal listening. Gitu ya. Dan di setiap nomornya nanti teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek cowok biasanya ya, teman-teman. Jadi nanti si A ngomong apa, dijawab oleh si B, kemudian diikuti pertanyaan sesuai yang teman-teman pahami dari percakapan tadi. Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, teman-teman harus paham bahwa si A atau orang pertama, si pembicara pertama itu dia akan yang start a conversation, yang memulai pembicaraannya. Otomatis notion atau maksud pembicaraan itu ada, itu dibawa oleh si A, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian si B itu hanya sebagai responden. Nah, tapi walaupun dia responden atau orang yang menanggapi yang diucapkan oleh si A, dia yang membawa decision atau conclusion. Jadi keputusannya atau kesimpulannya itu tergantung bagaimana si B menjawab. Dan teman-teman harus paham bahwa si B ini kadang menjawabnya menggunakan idiom. Bukan kadang, sering banget teman-teman ya. Jadi si B ini seringkali menjawabnya secara implisit, artinya tidak langsung iya atau tidak misalkan gitu ya. Jadi misalnya si A itu bertanya nih, atau mengajak inviting orang yang kedua teman tuh second person ya. Bro ayo makan. Nah kemudian si B menjawab, aduh perutku mau meledak. Nah itu bukan berarti benar-benar perutnya si B mau meledak teman-teman, karena nggak nyambung nanti ya. Jadi maksudnya perutku mau meledak di situ itu maksudnya adalah sudah kenyang. Jadi harus dihubungkan dengan yang diucapkan sama si A gitu ya, bukan langsung ditelan mentah-mentah seperti itu gitu ya. Jadi ingat-ingat si B ini kadang menjawabnya menggunakan idiom atau majas ya, apa figurative language atau figurative speech yang mana harus teman-teman pahami atau sambungkan dengan yang diucapkan sama si A seperti itu. Dan ini perlu sekali dituntut untuk kemampuan vocab teman-teman. Dan sekali lagi, vocab cara belajarnya bukan dari hafalan tapi teman-teman sering-sering latihan kemudian dicatat gitu ya. Dan di listening nanti teman-teman akan mendapatkan banyak sekali vocab-vocab terutama adalah expression. Jadi bukan cuma kata, teman-teman, tapi ungkapan baku ya. Contohnya adalah that'll do. That'll do itu kepanjangannya that will do, teman-teman. Artinya mungkin saja itu bisa dilakukan, mungkin saja itu bisa kita perbuat. Nah, itu maksudnya adalah eh, setuju, teman-teman, atau
kayak kita bilang that's a good idea. Nah, itu adalah contoh-contoh ungkapan setuju. Contohnya lagi, you can say that again. I couldn't agree more, gitu ya. Dan lain-lain. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan baku yang sering sekali mereka gunakan untuk menyampaikan sesuatu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah ini yang penting banget ya, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman menjawab nanti, itu teman-teman harus be careful of distractors. Jadi, hati-hati sekali dengan pengecoh. Nah, pengecoh di sini yang dimaksud adalah kadang satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B, itu dimasukkan ke dalam kalimat di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, teman-teman tapi harus hati-hati. Kadang pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Karena kalimatnya, maksudnya pesannya itu atau informasinya itu berbeda, gitu ya. Walaupun ada satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap oleh si B. Justru kadang jawaban yang benar itu adalah kalimat yang tidak mengandung kata-kata yang diucapkan sama sekali sama si B. Ya, tapi menggunakan sinonim atau paraphrase. Jadi menceritakan ulang menggunakan kata-kata yang berbeda tapi maksudnya sama. Seperti itu. Jadi untuk menjawab listening ini sekali lagi teman-teman bukan diminta untuk mendengarkan apa yang diucapkan, bukan. Misalnya mendengar A terus teman-teman cari di pilihan ganda yang ada A-nya, bukan teman-teman. Tapi lebih ke memahami yang diucapkan. Seperti itu. Dan yang ada di pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sir, mau nanya tentang listening. Kalau pertanyaannya kan itu tidak, misalkan si wanita bilang, oh saya tidak masuk kelas hari ini. Eh, Lengkali pertanyaan itu tidak tersirat lah atau tersurat di perkataan wanita tersebut. Bagaimana kita bisa mengetahuinya, Sir? Bahwa Nah, ini bisa katakan begitulah, Sir. oke, nah jadi si A itu pasti ngomongnya langsung, Mister. Jadi kalau yang si A ini langsung karena dia apa ya, straightforward gitu, straight to the point gitu ya. Nah, tapi kalau yang si B yang saya maksud tadi, jadi misalnya si A itu bilang seperti ini, Mister. Aduh, aku mau ke kelas, tapi ini hujan sekali dan saya tidak membawa payung, misalnya. Nah, terus si B ini bilangnya misalnya ada jalan yang tidak eh, terkena hujan atau misalnya gimana ya? Misalnya ada ya pokoknya gitu ya. Contohnya ada jalan yang misalnya ada bangunan itu muter gitu, tapi itu tidak kena hujan karena apa namanya di dalam ruangan misalnya. Nah, nanti di pilihan A, B, C, D itu biasanya menggunakan kata-kata yang berbeda. Misalnya the woman can still go to the class without getting caught by the rain misalnya. Gitu ya. Jadi maksudnya si cewek ini masih bisa ke kelas tanpa terkena hujan, tanpa kehujanan. Maksudnya seperti itu. Jadi yang secara tidak langsung atau implisit itu adalah si B, Mister. Nah, untuk penggunaan apa namanya idiom itu karena salah satu adalah faktornya vocab ya. Jadi teman-teman harus memperkaya vocab supaya bisa menyambungkan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman katakanlah tidak punya banyak waktu dan harus buru-buru tes gitu ya, maka teman-teman harus menggunakan analogi, harus menggunakan critical thinking. Jadi menyambung-nyambungkan, cocokologi, teman-teman. Kalau si A ngomong apa, si B kok ngomong gitu, berarti maksudnya si B bagaimana. Nah, nanti teman-teman akan tahu yang saya maksud dari contoh soalnya. Atau nanti kalau ketemu saya akan ingatkan lagi ke teman-teman ketika saya menyampaikan hal ini. Seperti itu, Mister. Oke, makasih, Mister. Soalnya listening ini, Mister, jujur nilai paling agak rendah di listening sih, Mister. Terima kasih. Oke, nah itu gini, itu adalah masalah banyak sekali orang, teman-teman. Saya pun dulu juga pertama kali belajar TOEFL ini yang paling sulit menurut saya adalah listening. Karena listening itu adalah kepaling tidak konsistensinya bahasa Inggris. Jadi apa namanya? Konsistensi bahasa Inggris itu kan udah kita tahu kadang ada pengecualian, kadang gini, kadang gitu gitu ya, teman-teman. Cuman di listening ini yang paling menurut saya agak nggak enak gitu, teman-teman. Jadi
Banyak sekali faktor, tapi intinya adalah teman-teman harus memperkaya vocab. Ketika vocabnya teman-teman nanti semakin banyak, itu akan semakin mudah dengan masalah teman-teman itu nanti semuanya ya itu itu lebih mudah. Tapi sekali lagi, teman-teman tidak harus menguasai ketiga bagian TOEFL. Kalau waktunya teman-teman belajar singkat. Katakanlah teman-teman mengejar target tesnya itu tanggal udah deket nih, dan teman-teman tidak punya waktu banyak untuk latihan atau belajar. Nah, saran saya kuasai yang menurut teman-teman paling mudah dulu. Ya, nah tapi misalnya teman-teman punya waktu banyak atau setelah tes ingin memperkuat lagi listeningnya boleh. Nah memang listening ini sebagian banyak atau sebagian besar yang belajar TOEFL yang kesulitannya adalah di pertama itu adalah di listening itu paling sulit teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah sering latihan, trust me guys, it's really easy. Bahkan nanti ketika teman-teman udah sering terbiasa dengan listening, akan ganti ke reading. Karena reading itu full akademik, teman-teman. Ya, kalau di listening kan bagian pertama nomor 1 sampai 30 ini percakapannya masih casual atau apa ya masih santai gitu, teman-teman. Masih kayak teman sama teman gitu ya atau misalkan teman sama bu kos atau pak kos gitu. Jadi kayak pembicaraannya itu belum terlalu formal. Nah, tapi nanti ketika part B, part C, nah itu sudah agak formal dan formal banget. Nah, kalau di reading itu full, teman-teman. Semuanya itu ngomongin tentang akademik. Jadi udah pasti vocab-vocabnya itu formal semua. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman misalnya waktu tesnya itu dalam waktu dekat tidak disarankan untuk berambisi menguasai ketiganya. Teman-teman fokus aja yang menurut teman-teman paling gampang untuk dipelajari untuk mengangkat nilai kurang dari yang teman-teman kurang. Maksudnya yang teman-teman belum terlalu kuasai seperti itu. Karena contohnya saya dulu yang saya eh, angkat teman-teman ketika harus tes dalam waktu dekat dulu pertama kali ya, baru kenal-kenal TOEFL dulu. Itu yang saya angkat adalah di bagian structure. Kalau menurut saya structure itu enak kayak main game gitu teman-teman. Dan memang basic saya kan belajar bahasa Inggris itu di bagian structure dulu pertama gitu. Jadi paling enak menurut saya di structure seperti itu. Jadi yang dulu saya angkat di structure untuk membantu listening sama reading seperti itu. Itu ya, tapi hari ini kita kenalan dulu bagaimana teman-teman listening itu bagaimana. Kemudian nanti teman-teman coba kerjakan dulu jangan takut salah ya karena akan beda teman-teman. Hasil dari teman-teman yang mencoba di kelas untuk latihan dengan yang tidak itu nanti akan beda. Jadi mohon nanti teman-teman sempatkan untuk mencoba sebisanya. Salah nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Nanti tetap kita bahas. Oke? Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan. Sepertinya aman ya. Oke deh. Kalau gitu kita coba ke latihan soal. Sekali lagi dicoba dulu teman-teman ya. Untuk mic-nya mohon maaf saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus untuk mengerjakan latihannya. Kemudian chatnya, oh ya chatnya nggak bisa ya, nggak tahu kenapa Zoom sekarang ini nggak bisa teman. Kalau dulu chatnya bisa saya apa namanya, saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Jadi yang bisa lihat jawaban teman-teman cuma saya gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa. But it's okay. Be confident guys. Pede ya dengan jawaban teman-teman sendiri. Jangan takut salah. Mumpung kita masih belajar, salah tidak mempengaruhi apapun seperti itu. Silahkan dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Number 1. A lot of people are complaining about Professor Butler's lectures. They say he goes over the material too quickly in class. What do you think? Well, I don't have to write as many notes as most students in there. You see, I had a similar course at another school, so maybe I'm not the best person to ask. What can be inferred about the man? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 1. A lot of people are complaining about Professor Butler's lectures. They say he goes over the material too quickly in class. What do you think? Well, I don't have to write as many notes as most students in there. You see, I had a similar course at another school, so maybe I'm not the best person to ask. What can be inferred about the man? Nah, jadi si cewek itu sebenarnya minta pendapat gitu ya, teman-teman. Jadi dia cerita banyak sekali yang mengkomplain atau yang mengeluh gitu ya tentang
kuliahnya Profesor Butler. Nah, orang-orang itu berkata bahwa Profesor Butler itu menyampaikan materinya terlalu cepat di kelas. Kalau menurutmu bagaimana? Nah, kemudian si cowok bilang, well, I don't have to write as many notes as most students in there. You see, I had a similar course at another school. So maybe I'm not the best person to ask. Jadi saya tidak harus menulis catatan-catatan sebanyak sebagian besar mahasiswa di sana. Tahu kan, saya itu memiliki mata kuliah yang sama, tapi di kampus yang berbeda, jadi di sekolah lain, teman-teman. Jadi, mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ditanya. Jadi si cowok ini merasa nggak bisa ngasih tahu karena dia nggak tahu Profesor Butler siapa, ngajarnya gimana kan nggak tahu gitu teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah, nah jawabannya yang Charlie teman-teman. He is not taking Professor Butler's class. Jadi si cowok itu secara tidak langsung dia mau bilang kalau lu saya kan nggak ngambil kelasnya Profesor Butler. Jadi saya nggak tahu seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman. Oke lanjut ke number 2. Silahkan dicoba dulu. Number 2. Are you just about done with the copying machine? Pretty much. I just have to make sure the copies are clear. What does the woman mean? Oke, waktunya habis teman-teman. Saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 2. Are you just about done with the copying machine? Pretty much. I just have to make sure the copies are clear. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, kayaknya si cowok ini antri ya. Dia bilang, apakah kamu sudah hampir selesai dengan mesin kopi itu, mesin fotokopi gitu ya. Kemudian si cewek bilang, dikit lagi gitu ya, pretty much. Nah, aku hanya perlu memastikan kopiannya atau cetakannya itu jelas. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Dan berarti jawabannya yang tepat adalah jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Jadi she will be finished soon. Jadi si cewek itu akan segera selesai atau mau selesai seperti itu. Itu ya. Jadi dia cuma mau memastikan aja bahwa hasil kopiannya itu jelas. Jelas atau tidak tulisannya ada yang blue bar atau misalnya error atau tidak seperti itu. Lanjut ya, number 3. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 3. Can you recommend one of the doctors at the student health center? I have to get a physical exam before they'll let me play basketball. Sorry. My hometown's so close that I just drive back there whenever I need to see a doctor. What does the woman mean? Oke, silakan jawaban teman-teman dicoba dikirim di chat dulu, jangan takut salah teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Delta. Oke, kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali, silakan. Number 3. Can you recommend one of the doctors at the student health center? I have to get a physical exam before they'll let me play basketball. Sorry. My hometown's so close that I just drive back there whenever I need to see a doctor. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok ini dia sebenarnya minta saran ya, teman-teman. Dia bilang, "Can you recommend one of the doctors at the health center?" Maaf. Bisakah kamu merekomendasikan salah satu dari dokter-dokter di pusat kesehatan mahasiswa? Nah, saya harus mendapatkan pengecekan fisik sebelum mereka itu mengizinkan saya bermain basketball atau bola basket. Nah, si cewek bilang, sorry, maaf. Nah, sebenarnya dari sini sudah bisa ditebak, teman-teman. Berarti si cewek nggak bisa ngasih rekomendasi, teman-teman ya. Nah, rumahku itu sangat dekat. Sehingga saya tinggal bolak-balik aja. 5 langkah dari rumah lah gitu, teman-teman. Ketika, kapanpun saya memerlukan dokter atau ketika saya perlu menemui dokter. Nah, berarti si cewek ini tidak harus ke student health center, teman-teman. Ya, karena rumahnya dekat dengan kampus dan juga dekat sama dokter, maksudnya gitu. Jadi dia nggak bisa menyarankan dokter di student health center. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawabannya yang Bravo ya. She cannot help the man choose a doctor. Jadi si cewek
itu tidak bisa membantu si cowok memilih dokter. Karena dia nggak pernah ke student health center, dia ke dokternya sendiri gitu ya. Dia sudah punya dokter langganan lah seperti itu. Lanjut ke number 4, silakan teman-teman. Number 4. Do you know Sally's new address? She got some mail and I'd like to forward it to her. Sorry, we weren't exactly on good terms when she left. What does the woman imply? Oke, dan saya lihat teman-teman menjawab delta, 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 semuanya menjawab delta. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Number 4. Do you know Sally's new address? She got some mail and I'd like to forward it to her. Sorry, we weren't exactly on good terms when she left. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bertanya, apakah Anda tahu alamat barunya Sally? Nah, dia itu dapat surat dan saya ingin mengantar surat ini kepadanya. Nah, terus si cewek tadi menjawab, maaf, kita itu sebenarnya tidak benar-benar on good terms. Itu mungkin diartikan ini, teman-teman. Eh, tidak, kalau kasarannya itu diartikan langsung tidak baik-baik saja gitu ya. Ketika dia pergi, ketika dia sudah nggak di situ lagi. Nah, berarti maksudnya si cewek ini nggak tahu pasti Sally itu pindah kemana, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawabannya yang delta ya. She is no longer in contact with Sally, karena not exactly on good terms itu maksudnya ya kayak musuhan gitu tuh, kayak orang apa ya, kayak orang nggak kenal lah seperti itu. Jadi jawabannya yang delta ya. Lanjut ke number 5, silahkan teman-teman. Number 5. Do you know about the science fiction fair on Saturday? Of course, I wouldn't miss it for the world. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Delta, Bravo atau Delta. Oke, mari kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali dulu teman-teman. Silahkan. Number 5. Do you know about the science fiction fair on Saturday? Of course, I wouldn't miss it for the world. What does the woman mean? Nah, jadi kalau diartikan, apakah kamu tahu tentang pameran science fiction di hari Sabtu nanti? Kemudian si cewek bilang, tentu saja, saya tidak akan melewatkannya demi apapun, gitu ya. For the world itu maksudnya demi apapun. Jadi apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek itu pasti akan menghadiri science fiction fair tersebut. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Bravo ya. She plans to attend the fair. Jadi si cewek itu berencana untuk menghadiri pameran tersebut. Lanjut lagi ke number 6, teman-teman. Silahkan. Number 6. 8:45? I guess I better get going. When's the next bus out to the university? That bus leaves here on the hour. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, Bravo, ada juga oke antara Bravo atau Charlie. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya. Silahkan. Number 6. 8:45? I guess I better get going. When's the next bus out to the university? That bus leaves here on the hour. What does the man mean? Nah, si cewek itu dia bilang, loh kok sudah jam 8.45? Saya rasa saya sebaiknya segera pergi. Nah, kapan bis berikutnya itu pergi keluar, maksudnya meninggalkan universitas ini? Nah, kemudian si cowok menjawab, bus tersebut itu berangkat di sini di jam-jam ini. Berarti di jam-jam sekitar 8.45 ini ya, menuju jam 9 lah gitu teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah
Nah, jawabannya berarti yang alpha ya, teman-teman. The next bus leaves at 9 o'clock. Jadi bis berikutnya itu berangkat di jam 9. Kan jam 8.45 itu masuk ke jam 9 seperti itu. Gitu ya. Jadi sekitar jam-jam ini itu berarti sekitaran jam 9 seperti itu. Oke, jawaban yang paling tepat karena kalau yang Bravo, Charlie sama Delta itu beda sekali ya, teman-teman. Kalau yang Bravo itu bisnya itu eh, telat 1 jam. Nah, di situ kan tadi tidak ada yang ngomongin tentang keterlambatan, entah itu kedatangan atau keberangkatan ya. Jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang cari si cewek akan harus menunggu 1 jam lagi. Nah, jadi on the hour itu bukan 1 jam lagi ya, tapi di jam-jam ini berarti sudah mau berangkat gitu, teman-teman. Kalau yang Delta si cowok tidak yakin, tidak tahu kapan bis berikutnya berangkat. Bukan ya, karena dia jelas bilang bis tersebut itu berangkat di sini di jam-jam ini, di jam-jam tersebut, maksudnya jam 8.45-an ini. Jadi sekitaran jam 9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa seperti itu. Ternyata Diarna itu yang saya maksud tadi rekognisi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus mengasah itu harus diasah sekali. On the hour atau on an hour itu harus diasah. Bedanya bunyinya gimana, tapi dalam satu kalimat utuh gitu ya. Dengan caranya nanti ya teman-teman sering-sering latihan akan terbiasa nanti. Gitu ya teman-teman. Semangat lanjut ke number 7 teman-teman. Silahkan. Number 7. Finally, here are the notes you lent me from last week's chemistry class. Sorry I kept them so long. Hey, don't worry about it. Our final exam's not for another week. What does the woman imply? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Sepertinya teman-teman semua menjawab Bravo. Oke, kita cek bareng. Kita dengarkan kembali dulu, teman-teman. Number 7. Finally, here are the notes you lent me from last week's chemistry class. Sorry I kept them so long. Hey, don't worry about it. Our final exam's not for another week. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok ini ngembalikan buku ya, teman-teman. Dia bilang, finally, akhirnya. Ini catatan-catatanmu atau buku-buku catatan yang kamu pinjamkan kepadaku gitu ya, pinjami aku dari kelas kimia minggu lalu. Maaf ya, aku membawanya lama banget gitu. Aku meminjamnya kelamaan gitu. Kemudian si cewek bilang, hey, gak perlu khawatir. Eh, Ujian akhir kita itu tidak untuk minggu berikutnya, untuk 1 minggu lagi. Maksudnya itu gini teman-teman. Allah kayak ujian kita 1 minggu depan, Allah kayak minggu depan kita ujian aja gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa, nggak masalah. Minggu depan lo kita nggak ujian gitu. Maksudnya seperti itu. Nah berarti maksudnya si cewek ini nggak buru-buru pakai notes-nya itu ya teman-teman. Kita cek ABCD yang alpha, si cewek memerlukan notes itu minggu lalu. Bukan ya, kalau memerlukan itu nggak mungkin dipinjamkan sama si cowok gitu ya. Jadi alpha nggak mungkin. Kalau yang Bravo, si cewek itu akan memiliki cukup banyak waktu untuk bersiap-siap untuk ujiannya. Nah, maksudnya itu masih banyak waktu sampai nanti akhirnya ujian, karena ternyata nggak 1 minggu lagi, teman-teman. Gitu ya, maksudnya si cewek tadi seperti itu. Jadi kemungkinan jawabannya Bravo. Kalau yang Charlie, si cowok tidak akan si cowok tidak perlu belajar atau mempelajari catatan-catatan tersebut untuk exam. Bukan ya, kalau nggak perlu mempelajari, kenapa dia pinjam dari si cewek, teman-teman? Gitu kan? Jadi Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok itu bisa mengembalikan notes-nya setelah ujian. Nah, malah setelah ujian berarti bukan ya, teman-teman. Jadi maksudnya si cewek itu memaklumi gitu, nggak perlu sungkan. Maksudnya ketika ngembaliin setelah seminggu nggak apa-apa karena ujiannya lo masih lama seperti itu. Jadi bukan yang Delta ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Bravo. Oke, lanjut lagi ke number 8, silahkan. Number 8. Have you decided what you're going to do over the summer break? Well, I've given it some thought, and I'd like to get a job in something related to marketing, but I haven't come up with anything definite yet. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Charlie, ada juga Bravo, ada juga Alpha. Nah, berarti sudah lengkap ya. Mari kita cek bareng teman-teman, kita dengarkan kembali dulu ya. Silahkan. Number 8. Have you decided what you're going to do over the summer break?
Well, I've given it some thought, and I'd like to get a job in something related to marketing, but I haven't come up with anything definite yet. What does the woman mean? Nah, jadi si cewek itu si cowok maksud saya itu bertanya ya, teman-teman. Dia bilang, "Have you decided what you're going to do over the summer break?" Sudahkah kamu memutuskan apa yang kamu akan lakukan selama liburan musim panas? Kemudian si cewek bilang, jadi gitu ya, saya sudah memikirkannya. Dan saya ingin mendapat kerjaan atau saya ingin melamar pekerjaan atau bekerja gitu ya di sesuatu yang berhubungan dengan marketing. Nah, tapi saya belum, nah ini teman-teman, come up with itu artinya saya belum tergambar gitu ya dengan atau saya belum memutuskan. Come up with itu memutuskan. Jadi saya belum memutuskan apapun yang pasti. Seperti itu. Jadi intinya itu rencananya si cewek itu belum pasti, teman-teman, belum fix seperti itu. Jadi masih masih gerambiang seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawabannya kalau yang Alfas dia memiliki rencana untuk bekerja di supermarket akhir musim panas ini. Nah, tiba-tiba ada supermarket, bukan ya, teman-teman? Kalau yang Bravo, si cewek itu ingin mengambil kelas marketing, bukan kelas ya, teman-teman, tapi ingin bekerja yang ada hubungannya dengan marketing, bukan kelas marketing. Karena kalau mengambil kelas kan nggak dibayar seperti itu. Sedangkan kalau bekerja dibayar gitu teman-teman. Kalau yang Charlie si cewek itu tidak ingin bekerja musim panas ini. Nah bukan ya, karena jelas-jelas dia bilang I'd like to get a job. Cuman itu tadi di akhir dia bilang I haven't come up with anything definite yet. Berarti belum pasti gitu. Kalau yang Delta si cewek itu belum mengfinalkan, final itu berarti mengfixkan gitu ya teman-teman, rencananya untuk musim panas. Nah, ketemu jawaban yang tepat adalah yang Delta, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 9. Silahkan, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan. Number 9. I can't find my notes from history class anywhere. They're not on my desk. You might want to check behind it. Sometimes that happens to me, especially when there are a lot of papers and stuff piled on top of it. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya, silahkan. Number 9. I can't find my notes from history class anywhere. They're not on my desk. You might want to check behind it. Sometimes that happens to me, especially when there are a lot of papers and stuff piled on top of it. What does the man mean? Nah, jadi si cewek ini kehilangan catatan-catatannya ya. Dia bilang, I can't find my notes. Jadi saya tidak bisa menemukan catatan-catatanku dari kelas sejarah dimanapun. Mereka nggak di atas mejaku ya. Kemudian si cowok bilang, kamu mungkin perlu mengecek di balik mejamu. Kadang itu juga terjadi padaku. Terutama ketika ada banyak sekali kertas di atasnya gitu ya. Dan juga benda-benda yang tertumpuk di atas meja tersebut. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti si cowok itu menyarankan ngecek belakang mejanya gitu ya. Siapa tahu di situ bukunya jatuh. Nah, jadi jawaban yang paling tepat kemungkinan yang alfa, teman-teman. Ya. Tapi kita cek dulu. Ya, betul. Jawabannya yang alfa ya. The woman's notes might have fallen off her desk. Jadi, catatan-catatannya si cewek kemungkinan telah jatuh dari mejanya. Gitu ya, lebih tepatnya jatuh ke belakang seperti itu. Karena kalau yang Bravo si cewek bisa meminjam catatannya si cowok. Bukan ya, si cowok tidak menyarankan meminjam bukunya, tapi si cowok menyarankan si cewek ngecek belakangnya meja. Kalau yang Charlie, si cowok itu akan membantu si cewek merapikan mejanya. Nah, masalahnya bukan mejanya rapi atau tidak. Masalahnya di sini si cewek lagi nyariin catatannya yang hilang, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek kemungkinan tidak akan menemukan catatan-catatannya, bukan ya. Si cowok jelas-jelas masih positif, dia masih mencari solusi atau memberikan saran karena hal itu juga pernah terjadi sama dia gitu ya. Akhirnya menyarankan si cewek untuk ngecek di belakang meja. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang alpha. Lanjut ke number 10. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Number 10.
I heard Jane has tickets to the boys' choir that she wants to sell. I'm in luck then. The ticket office sold out of tickets yesterday. What will the man probably do? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga Bravo. Oke, antara Alfa atau Bravo. Mari kita cek bareng, kita dengarkan dulu ya. Silahkan teman-teman. Number 10. I heard Jane has tickets to the boys' choir that she wants to sell. I'm in luck then. The ticket office sold out of tickets yesterday. What will the man probably do? Nah, jadi si cewek itu memberikan informasi kepada si cowok. Dia bilang, saya dengar Jane punya beberapa tiket menuju paduan suara cowok yang dia ingin jual. Nah, kemudian si cowok bilang, aku beruntung kalau gitu. Kantor tiketnya itu kehabisan tiket kemarin. Nah, apa yang kemungkinan akan dilakukan sama si cowok? Jadi si cowok kemungkinan akan membeli tiket untuk choir ya atau paduan suara cowok-cowok itu dari Jane. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kemungkinan yang alfa, teman-teman ya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa ya. Jadi mencoba untuk atau berusaha untuk membeli tiket-tiketnya Jane seperti itu, teman-teman. Oke. Karena kalau yang Bravo malah menjualkan tiketnya ke konser paduan suara si cowok. Bukan ya, Jane tidak perlu bantuan menjualkan. Justru si cowok perlu bantuan untuk membeli tiket itu karena dia kehabisan tiket, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Charlie mengundang Jane ke konser paduan suara boy. Nah, Jane aja yang jualan tiket, teman-teman. Malah diundang sama yang nggak punya tiket kan nggak mungkin gitu ya. Kalau yang Delta menelpon kantor penjual tiketnya itu bukan ya karena nggak ada di situ tadi. Kantor tiket tadi disebutkan karena kehabisan tiket yang dijual kemarin ya. Otomatis si cowok tidak kebagian seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan. Number 11. I know this jacket's a little old and faded, but I've got so many other things to take care of before the interview. If you want my opinion, a new suit should be your top priority. What does the woman imply the man should do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa seperti ada juga bravo ya. Mari kita cek bareng. Silahkan kita dengarkan kembali teman-teman. Number 11. I know this jacket's a little old and faded, but I've got so many other things to take care of before the interview. If you want my opinion, a new suit should be your top priority. What does the woman imply the man should do? Nah, jadi si cowok dia bilang, saya tahu jaket ini itu sedikit tua dan juga faded itu sudah ini teman-teman sudah kusam gitu ya, sudah nggak ada warnanya gitu. Nah, tapi saya ada banyak sekali hal lain untuk diselesaikan sebelum wawancaranya. Nah, kemudian si cewek bilang, jika kamu ingin opiniku atau ingin saranku, setelan yang baru itu akan menjadi prioritas utamamu. Intinya harus membeli pakaian baru karena pakaiannya itu kayaknya menurut si cewek sudah nggak pantas banget gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang si cewek maksud supaya dilakukan sama si cowok. Nah, maksudnya berarti supaya membeli setelan baru gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Itu ya. Jadi get a new suit. Jadi membeli atau mendapatkan setelan yang baru. Oke, lanjut lagi ke number 12. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Number 12. I need you to send this package to the main office so it'll arrive before Wednesday's meeting. Is there anyone else who can do it? It's going to take me all afternoon to proofread this report. What does the man suggest the woman do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, ada juga alfa. Oke, mari kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 12.
I need you to send this package to the main office so it'll arrive before Wednesday's meeting. Is there anyone else who can do it? It's going to take me all afternoon to proofread this report. What does the man suggest the woman do? Nah, jadi si cewek itu bilang, saya perlu kamu untuk mengirimkan paket ini ke kantor utama. Jadi paket ini akan tiba sebelum rapat Jumat nanti. Nah, sorry, maksud saya rapat hari Rabu. Kemudian si cowok bilang, adakah orang lain yang bisa melakukan itu? Itu akan sorry. It's going to take me all afternoon to berarti akan memerlukan seluruh siang hari bagi saya untuk memproofread atau proofread itu mengecek gitu ya, teman-teman, mengecek dan memperbaiki laporan ini. Nah, berarti si cowok ini repot, teman-teman, nggak bisa mengirimkan paket tersebut ke main office gitu ya. Nah, apa yang si cowok sarankan kepada si cewek untuk lakukan berarti nyari yang orang lain tadi, teman-teman. Coba deh cari orang lain karena saya lagi repot. Si cowok kalau secara tidak langsung bilang seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya. Find another person to send the package. Jadi menemukan atau mencari orang lain untuk mengirimkan paket tersebut. Oke, lanjut lagi ke number 13. Silakan. Number 13. I'm pretty excited. The outdoor club is going hiking in Mount Henry Forest this weekend. Yes, finally. I've been looking forward to it all year. What can be inferred about the speakers? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Oke, sepertinya ada juga alfa. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu. Number 13. I'm pretty excited. The outdoor club is going hiking in Mount Henry Forest this weekend. Yes, finally. I've been looking forward to it all year. What can be inferred about the speakers? Nah, jadi si cowok dia bilang, saya sangat senang klub outdoor itu akan pergi hiking atau mendaki gitu ya di Gunung Mount Henry, di hutan Gunung Mount Henry gitu ya akhir pekan ini. Kemudian si cewek bilang, ya akhirnya. Nah, saya sudah menanti-nantikannya sepanjang tahun. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari para pembicara tadi, teman-teman? Nah, berarti mereka mau melakukan hiking itu ya di Mount Henry's Forest untuk akhir minggu ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang delta ya. They plan to go hiking this weekend. Jadi mereka berencana untuk pergi mendaki di akhir pekan ini. Oke, lanjut ke number 14. Silakan. Number 14. I'm really looking forward to this trip with our geology class, but I'm not certain I have the strength to carry a backpack up and down the mountain, especially one that's full of tools. They're taking 2 donkeys to carry the tools. We just have to carry our personal items like clothing and sleeping bags. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Sepertinya semua menjawab delta ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 14. I'm really looking forward to this trip with our geology class, but I'm not certain I have the strength to carry a backpack up and down the mountain, especially one that's full of tools. They're taking 2 donkeys to carry the tools. We just have to carry our personal items like clothing and sleeping bags. What does the man mean? Nah, jadi kalau diartikan, saya benar-benar menantikan perjalanan ini dengan kelas geologi kita. Nah, tapi aku tidak yakin saya punya cukup tenaga untuk mengangkut tas backpack ini ke atas dan ke bawah, maksudnya naik dan turun gunung-gunung tersebut. Khususnya tas yang penuh dengan alat. Nah, kemudian si cowok menjelaskan mereka akan membawa 2 keledai untuk mengangkut alat-alatnya. Nah, kita hanya perlu membawa benda-benda pribadi kita seperti misalnya pakaian dan juga sleeping bags atau kantong tidur gitu ya. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok?
Nah, berarti jawabannya adalah kayaknya yang Bravo ya. Kita cek dulu yang lain, teman-teman. Sorry, the woman will not have. Nah, jawabannya sebentar. Donkeys will carry the woman's. Oh, sorry. Jawabannya Delta ya, teman-teman. Kalau yang Bravo itu salahnya adalah eh keledainya itu akan mengangkut benda-benda pribadinya si cewek. Padahal tadi dibilang si cowok bahwa benda-benda pribadinya dibawa sendiri. Yang dibawa oleh keledai itu adalah alat-alatnya, teman-teman. Ya, misalnya tenda dan lain-lain itu dibawa oleh si dua keledai tersebut. Jadi jawabannya yang Delta ya. Si cewek tidak akan perlu membawa alat-alat yang tadi disebutkan. Seperti itu. Jadi jawabannya ya Delta. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 15. I've just been told that my part-time job is going to end next month. It's probably for the best. Your skills are sure in demand now, and that job wasn't exactly what you'd call interesting. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, 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 Charlie dan semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau sorry, kita dengarkan dulu, maaf. Number 15. I've just been told that my part-time job is going to end next month. It's probably for the best. Your skills are sure in demand now, and that job wasn't exactly what you'd call interesting. What does the man imply? Nah, jadi si cewek bilang, saya baru saja dikasih tahu bahwa pekerjaan paruh waktu saya itu akan berakhir bulan depan. Nah, kemudian si cowok bilang, itu mungkin yang terbaik. Nah, kemampuanmu atau skillmu itu benar-benar dibutuhkan banyak orang, maksudnya gitu ya, dibutuhkan banyak perusahaan gitu sekarang. Dan pekerjaan itu tidak benar-benar atau bukanlah benar-benar apa yang kamu sebut menarik. Maksudnya bukan kesukaannya si cewek gitu ya. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok, berarti jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya yang Charlie, the woman can find a better job. Jadi si cewek itu bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Oke, lanjut ke number 16. Silahkan, teman-teman. Number 16. Mary borrowed my jacket again this morning. It's getting so I almost never get to use it. You've got to put a stop to that. She has plenty of her own things to wear. What does the man suggest the woman do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Sorry. Yang Charlie tadi ya, teman-teman. Maaf, yang ini Alpha, Alpha. Oke, semuanya menjawab Alpha. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 16. Mary borrowed my jacket again this morning. It's getting so I almost never get to use it. You've got to put a stop to that. She has plenty of her own things to wear. What does the man suggest the woman do? Nah, jadi si cewek dia bercerita atau ngeluh gitu ya, teman-teman. Dia bilang, Mary itu meminjam jaketku lagi pagi-pagi. Nah, ini benar-benar tiba di titik di mana saya hampir tidak pernah menggunakannya. Nah, maksudnya itu jaketnya selalu dipinjam terus sama si Mary, teman-teman. Sampai kayak punyanya dia sendiri ya. Sampai si cewek yang punya ini jadi nggak pakai gitu. Kalau dari keterangannya si cewek. Terus si cowok menjawab, you've got to put a stop to that. Kamu harus berhenti, kamu harus gimana ya? Kamu harus menghentikannya gitu. Nah, dia punya banyak pakaian sendiri untuk dipakai. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, sorry, si cowok untuk disarankan, sorry, apa yang disarankan si cowok untuk dilakukan oleh si cewek. Nah, berarti maksudnya itu ya jangan dipinjemin terus gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Refuse to lend Mary her jacket. Jadi menolak untuk meminjamkan Mary atau meminjami Mary jaketnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 17. Oh, we had the best tour guide when we were in San Francisco. I recommend him very highly for when you go there next month. Thanks, but I'll be staying with family, and they're taking care of everything. What does the woman imply?
Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu silahkan teman-teman. Number 17. Oh, we had the best tour guide when we were in San Francisco. I recommend him very highly for when you go there next month. Thanks, but I'll be staying with family, and they're taking care of everything. What does the woman imply? Nah, jadi kalau diartikan, kita memiliki pemandu wisata terbaik ketika kita berada di San Francisco dulu. Nah, saya merekomendasikannya sangat gitu ya. Saya sangat merekomendasikannya. Eh, Ketika kamu pergi ke San Francisco bulan depan. Nah, kemudian si cewek bilang, terima kasih. Tapi saya akan tinggal bersama keluarga dan mereka sudah mengurus semuanya gitu ya atau segala hal masalah tripnya itu atau kunjungannya itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek ini gimana ya teman-teman? Maksudnya itu berarti yang nggak akan menggunakan tour guide-nya si cowok gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman. He will not need a tour guide. Jadi si cewek tidak akan memerlukan pemandu wisata karena dia di sana sudah ada keluarga. Jadi tinggal bersama keluarga dan keluarga itu yang akan mengurus semuanya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 18. So, what did you think of the car? It is in your price range. Well, it's a little beat up and the seats are a little torn, but it certainly drives well, and I'm tired of looking. What will the man probably do next? Oke, dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie, semuanya menjawab Charlie ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 18. So, what did you think of the car? It is in your price range. Well, it's a little beat up and the seats are a little torn, but it certainly drives well, and I'm tired of looking. What will the man probably do next? Nah, jadi si cewek bilang, jadi apa yang Anda, gimana ya, what do you think of the car itu, bagaimana menurut Anda tentang mobilnya? Mobil tersebut kan sudah berada di rentang harga Anda atau di apa ya, di budget Anda gitu ya, teman-teman. Kemudian si cowok bilang, well, mobil ini memang sedikit beat up. Beat up itu sudah agak kusam atau penyok gitu ya, teman-teman. Intinya udah nggak bagus lagi bentuknya. Dan kursinya itu juga sedikit ada robekan. Nah, tapi mobil itu masih nyaman untuk dikendarai dan saya juga capek untuk mencari gitu teman-teman. Nah, berarti apa yang kemungkinan si cowok akan lakukan berikutnya? Berarti yang membeli atau men-check out mobil tersebut gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawabannya yang Charlie ya. Jadi menawar untuk membeli mobil tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 19. Sorry I'm late. There was road construction on Highway 9 and traffic was backed up for miles. Tell me about it. I'd take that route, and it took me 2 hours to get home last night. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Delta, Charlie. Ada Delta atau Charlie, kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu, silahkan. Number 19. Sorry I'm late. There was road construction on Highway 9 and traffic was backed up for miles. Tell me about it. I'd take that route, and it took me 2 hours to get home last night. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bilang, maaf saya telat. Ada perbaikan jalan di Highway 9 dan lalu lintasnya itu macet untuk bermil-mil. Kemudian si cowok bilang, nah tell me about it itu adalah ungkapan idiom ya teman-teman. Artinya adalah bukan kasih tahu aku deh, bukan gitu. Tapi tell me about it itu artinya adalah ya kan, seperti itu. Jadi kayak apa ya, sudah aku bilang apa, kayak gitu.
Nah, tapi si cewek mungkin nggak dikasih tahu gitu. Jadi tell me about it itu kayak sudah aku bilang apa gitu. Atau ya kan, atau tuh kan gitu ya. Nah, saya juga melewati jalan tersebut dan memerlukan 2 jam untuk pulang tadi malam. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok, teman-teman? Berarti si cowok itu setuju dengan si cewek mengenai Highway 9 itu, gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. He understands why the woman was late. Jadi dia tahu atau memahami alasan kenapa si cewek telat karena dia tahu sendiri, ngalamin sendiri seperti itu. Oke, lanjut ke number 20. Silahkan, teman-teman. Number 20. That chocolate cake looks delicious. Aren't you going to have some with me? Well, that was a huge meal we just had, and I was sort of watching my calorie intake. But what the heck, birthdays only come once a year. What will the man probably do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga alpha. Mari kita cek, silahkan kita dengarkan kembali teman-teman. Number 20. That chocolate cake looks delicious. Aren't you going to have some with me? Well, that was a huge meal we just had, and I was sort of watching my calorie intake. But what the heck, birthdays only come once a year. What will the man probably do? Nah, jadi si cewek bilang, kue coklat itu kayaknya enak gitu ya. Nah, apakah kamu nggak mau membaginya denganku gitu ya? Atau apakah kamu nggak mau mencicipinya bersamaku gitu? Nah, kemudian si cowok bilang, well, itu tadi adalah makanan besar yang sudah kita barusan makan. Dan saya semacam menjaga konsumsi kaloriku. Nah, tapi apalah gitu ya. Jadi what the heck itu kayak apalah gitu, kayak gak ngurus gitu, teman-teman. Ulang tahun itu hanya datang 1 kali dalam setahun. Nah, apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan berikutnya? Nah, maksudnya itu si cowok itu sebenarnya di awal itu ragu, teman-teman, mau beli nggak ya? Terus dia bilang sekali setahun nggak apa-apa lah gitu, karena ulang tahun cuma sekali dalam setahun. Jadi si cowok ini kemungkinan akan membeli chocolate cake yang akan dinikmati sama si cewek gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, nah jawabannya yang delta ya, have some cake with the woman. Jadi menikmati kue dengan si cewek, maksudnya kue coklat tadi, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan. Number 21. The conference on career planning is only a month away, but there are still a few things that our organizing committee needs to work out. Then it's clear we'd better meet again, and soon. Would you mind setting it up? What does the woman want the man to do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama, silahkan. Number 21. The conference on career planning is only a month away, but there are still a few things that our organizing committee needs to work out. Then it's clear we'd better meet again, and soon. Would you mind setting it up? What does the woman want the man to do? Nah, jadi kalau diartikan rapat mengenai perencanaan karir itu hanya 1 bulan lagi. Nah, tapi ada beberapa hal yang komite penyelenggara kita itu perlu untuk workout. Di sini artinya bukan ke gym ya, teman-teman. Workout itu maksudnya selesaikan, seperti itu. Nah, kemudian di situ si orang kedua menjawab, kalau gitu jelas sekali kita sebaiknya melakukan pertemuan lagi atau rapat lagi dan segera. Nah, apakah kamu keberatan mengaturnya? Maksudnya menyusun rapat lagi tadi ya, teman-teman. Nah, apa yang si cowok ingin si cowok, apa yang si cewek ingin si cowok lakukan? Nah, berarti ya mengatur pertemuan lagi gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya paling tepat adalah jawabannya yang delta ya, teman-teman. Schedule a committee meeting. Jadi menjadwalkan rapat komite seperti itu. Oke, lanjut ke number 22. Silahkan, teman-teman. Number 22. The sign says this is reserved parking only, and your student parking sticker has expired too.
I was just running in to turn in a paper, officer. I haven't been here more than 5 minutes. What can be inferred about the woman? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Ada juga Bravo, ada juga Alpha. Oke, mari kita cek bareng. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 22. The sign says this is reserved parking only, and your student parking sticker has expired too. I was just running in to turn in a paper, officer. I haven't been here more than 5 minutes. What can be inferred about the woman? Nah, jadi di situ dikatakan tandanya mengatakan bahwa ini adalah tempat parkir yang hanya dipesan dulu. Jadi kayak di sana tuh ada tempat parkir yang harus pesan dulu baru bisa parkir, teman-teman. Dan stiker parkir mahasiswa Anda itu telah habis juga. Masa berlakunya maksudnya ya. Nah, kemudian si cewek bilang, aku baru saja I was just running. Saya hanya sebentar ya, running di sini maksudnya saya hanya sebentar untuk mengumpulkan sebuah tugas Pak atau Pak petugas gitu ya. Nah, saya belum berada di sini lebih dari 5 menit. Saya belum sampai 5 menit di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan mengenai si cewek. Nah, si cewek ini parkir di tempat yang tidak seharusnya ya, teman-teman. Akhirnya dimarahi sama petugas. Atau kita cek ABCD. Yang Alpha, si cewek tidak selesai atau belum menyelesaikan tugasnya. Bukan ya, karena dia ke situ justru untuk mengumpulkan, berarti sudah selesai, teman-teman. Kalau yang Bravo, si cewek itu telah kehilangan stiker parkirnya. Bukan kehilangan ya, tapi sudah habis, sudah expired, teman-teman. Sudah nggak berlaku lagi seperti itu. Kalau yang Charlie, si cewek itu telah melakukan parkir secara ilegal. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Dia parkir di tempat reserve parking only, gitu ya. Kemudian stiker parkirnya itu sudah tidak berlaku seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Lanjut lagi ke number 23. Silahkan. Number 23. They say that exercise is good for you, but I don't know. I mean, dragging myself out of bed at 6 a.m. every day to go to the gym is wreaking havoc on my sleep schedule. Sure, but who says you need to go every day? What does the woman imply the man should do? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 23. They say that exercise is good for you, but I don't know. I mean, dragging myself out of bed at 6 a.m. every day to go to the gym is wreaking havoc on my sleep schedule. Sure, but who says you need to go every day? What does the woman imply the man should do? Nah, jadi si cowok dia itu mengeluh ya, teman-teman. Dia bilang mereka bilang kalau olahraga itu bagus buat kalian, buat kita gitu ya. Tapi saya tidak tahu. Maksud saya menyeret saya sendiri atau mengangkat diri saya sendiri dari kamar atau maksudnya bangun dari tidur jam 6 setiap hari untuk pergi ke gym itu sangat mengacaukan jadwal tidur saya. Nah, kemudian si cewek bilang, oke, tapi siapa yang bilang kamu perlu pergi ke gym setiap hari? Nah, jadi si cewek itu bilang, lah siapa yang nyuruh datang ke gym setiap hari, maksudnya gitu ya. Jadi nggak perlu ke gym setiap hari. Nah, pertanyaannya adalah apa yang si cewek secara tidak langsung ucapkan kepada si cowok untuk dilakukan gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat kayaknya yang Bravo, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya yang Bravo ya. Go to the gym less often. Jadi pergi ke gymnya itu tidak terlalu sering atau jangan sering-sering ke gymnya gitu. Jadi tidak setiap hari seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 24. This prescription is supposed to be effective for pain, but maybe it's too strong for me. I took it when I woke up in pain in the middle of the night, and now I feel nauseous. You should have read the label first.
It says right here on the bottle to be taken with meals only. What can be inferred about the woman? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga delta. Kita cek bersama ya, kita dengarkan kembali. Silahkan teman-teman. Number 24. This prescription is supposed to be effective for pain, but maybe it's too strong for me. I took it when I woke up in pain in the middle of the night, and now I feel nauseous. You should have read the label first. It says right here on the bottle to be taken with meals only. What can be inferred about the woman? Nah, jadi si cewek dia cerita, jadi resep dokter ini harusnya efektif untuk rasa sakit. Nah, tapi mungkin itu agak sedikit terlalu kuat bagi saya atau untuk saya. Nah, saya meminumnya ketika saya bangun tidur dengan rasa sakit gitu ya di tengah malam, dan sekarang saya merasa mual atau ingin muntah gitu teman-teman, dan pusing gitu ya. Nah, kemudian si cowok bilang, kamu seharusnya sudah membaca labelnya dulu. Jadi harusnya kamu baca dulu labelnya atau takarannya itu ya teman-teman. Di sini dikatakan di sini di botolnya untuk diambil atau dimakan dengan makanan, hanya dengan makanan. Jadi harus setelah makan lah kasarannya gitu teman-teman. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan mengenai si cewek? Jadi si cewek itu tidak menggunakan obatnya dengan tepat gitu ya, tidak baca resepnya gitu teman-teman atau label obatnya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Jadi she did not take the medication with food. Jadi si cewek itu tidak meminum obatnya itu dengan makanan. Seperti itu. Jadi food sama meals sama gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 25. This reading list Professor Reed gave us, look at it. 2 solid pages of books. Does she really expect us to read them all? Just the ones on the first page. The rest are just stuff she thought we might find interesting. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman ya. Mari kita cek bareng, kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 25. This reading list Professor Reed gave us, look at it. 2 solid pages of books. Does she really expect us to read them all? Just the ones on the first page. The rest are just stuff she thought we might find interesting. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, daftar bacaan ini yang Profesor Reed berikan pada kita, lihat coba, 2 halaman tebal, 2 gimana ya, pages of books itu berarti 2 buku berhalaman-halaman yang tebal gitu ya teman-teman. Apakah beliau benar-benar mengharapkan kita untuk membaca semuanya? Nah, kemudian si cewek bilang hanya yang ada di bagian pertama atau halaman pertama saja. Sisanya itu hanyalah staff atau benda-benda atau hal-hal gitu ya, yang beliau rasa kita mungkin akan temui menarik atau mungkin kita sukai seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti maksudnya si cewek itu nggak perlu dibaca semuanya, yang wajib cuma yang di halaman pertama. Sisa-sisanya itu terserah mau dibaca boleh, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman. The students do not have to read every book on the list. Jadi si para mahasiswa tadi itu tidak harus membaca setiap buku yang ada di list tersebut. Nah, listnya itu banyak banget sampai ada 2 buku gitu ya teman, 2 solid pages of book. Jadi dua halaman buku. Jadi 2 halaman lah seperti itu. Itu ada list halamannya itu sampai ada 2 seperti itu. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 26. Wait a minute. Are you actually studying on this beautiful Saturday when the work isn't due for 2 weeks? Have you forgotten that I'm going to be gone next weekend? What does the woman imply?
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada Alpha, ada Delta, ada Charlie. Kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu, silahkan. Number 26. Wait a minute. Are you actually studying on this beautiful Saturday when the work isn't due for 2 weeks? Have you forgotten that I'm going to be gone next weekend? What does the woman imply? Nah, jadi kalau diartikan, tunggu dulu. Apakah kamu benar-benar belajar di hari Sabtu yang indah ini ketika kerjaan itu tidak tidak gimana ya teman-teman? Tidak ada deadline untuk selama 2 minggu ke depan. Jadi nggak ada deadline 2 minggu, si cewek ini menyibukkan diri teman-teman. Kemudian si cewek menjawab, sudahkah kamu lupa bahwa saya akan pergi akhir minggu depan. Seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek itu ya nggak punya waktu untuk next weekend, mau nggak mau dikerjakan sekarang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang delta ya. Si cewek tidak akan punya banyak waktu untuk belajar nanti. Maksudnya nanti itu di belakangan karena dia ada rencana untuk pergi akhir minggu depan, teman-teman, akhir pekan depan. Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut ke number 27. Silahkan. Number 27. Want to come with me to the opera tonight? I've got an extra ticket, and I think it will take your mind off that math problem you've been sweating over for the last 2 hours. That'd be great, but the opera's in what? Italian, right? I think I have a better chance of understanding this math problem. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Charlie, Delta, Bravo, lengkap ya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya, silahkan teman-teman. Number 27. Want to come with me to the opera tonight? I've got an extra ticket, and I think it will take your mind off that math problem you've been sweating over for the last 2 hours. That'd be great, but the opera's in what? Italian, right? I think I have a better chance of understanding this math problem. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu sebenarnya pengen membantu ya. Dia bilang, mau ikut aku ke opera malam ini. Nah, saya ada 1 tiket lagi dan saya rasa opera akan take your mind off, itu berarti akan menyibukkanmu dari atau apa ya teman-teman? Mengambil pikiranmu dari gitu atau mengalihkanmu gitu ya dari tugas matematika yang kamu sedang kerja keras, maksudnya ingin selesaikan dengan kerja keras selama 2 jam itu ya. Kemudian si cowok bilang, that'd be great, itu akan luar biasa. Nah, tapi operanya itu dalam bahasa apa? Bahasa Itali kan. Nah, saya rasa saya punya peluang yang lebih baik untuk memahami masalah matematika ini. Jadi dia lebih kesulitan dengan bahasa Itali, teman-teman. Makanya dia gak mau ikut sama si cewek kopra yang pakai bahasa Itali itu. Gitu ya. Jadi walaupun dia kesulitan dengan matematika, nggak apa-apa deh, saya tak ngerjain matematika ini lebih sulit, tapi yang penting jangan ke opera bahasa Itali seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Si cowok itu tidak ingin pergi ke opera tersebut karena pakai bahasa Itali, nggak bisa dia pahami lah seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 28. With so little time left to study for the history final, I think we should concentrate on going over our lecture notes. That sounds good. At least we'll have an idea of what Professor Martin thinks is important. How do the students plan to prepare for the exam? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Charlie. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 28. With so little time left to study for the history final, I think we should concentrate on going over our lecture notes. That sounds good. At least we'll have an idea of what Professor Martin thinks is important. How do the students plan to prepare for the exam? Nah, jadi si cowok bilang dengan waktu yang sangat sedikit yang tersisa untuk belajar untuk
ujian akhir sejarah, saya rasa kita sebaiknya berkonsentrasi pada mereview gitu ya, catatan-catatan kuliah kita. Nah, kemudian si cewek bilang itu ide yang bagus. Nah, setidaknya kita akan memiliki gambaran mengenai apa yang Profesor Martin anggap penting. Nah, bagaimana si para dua mahasiswa tadi, si cewek cowok tadi ya, berencana untuk bersiap-siap untuk ujiannya. Nah, jadi ya itu tadi teman-teman, going over the lecture notes gitu ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah, nah jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Review the notes from the class lectures. Jadi mereview, going over ya, mereview catatan-catatan mereka dari perkuliahan-perkuliahan di kelas seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Number 29. You said you wanted to borrow my camera for Professor Wilson's assignment? Well, here it is. I know this is precious to you and I'll take good care of it. I hate using other people's things, especially expensive equipment like this. According to the conversation, what will the woman do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Bravo, Charlie. Oke, ada Alpha, Bravo atau Charlie, kita cek bareng, kita dengarkan dulu. Silahkan teman-teman. Number 29. You said you wanted to borrow my camera for Professor Wilson's assignment? Well, here it is. I know this is precious to you and I'll take good care of it. I hate using other people's things, especially expensive equipment like this. According to the conversation, what will the woman do? Nah, jadi si cowok bilang, katamu, kamu ingin meminjam kameraku untuk tugasnya Profesor Wilson. Nah, ini ambil aja gitu ya. Kemudian si cewek bilang, saya tahu ini berharga bagimu dan saya akan menjaganya dengan baik. Nah, saya sebenarnya tidak suka menggunakan benda-bendanya orang lain, benda-bendanya orang gitu ya. Nah, khususnya alat-alat yang mahal seperti ini. Nah, berdasarkan percakapan tadi yang akan apa yang akan si cewek lakukan? Berarti tadi dia jelas ya dibilang I'll take good care of the camera. Jadi si cewek ini akan menjaga atau merawat kameranya atau berhati-hati dengan kamera tersebut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Use the man's camera carefully. Jadi menggunakan kameranya si cowok itu dengan berhati-hati seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor terakhir. Silahkan teman-teman coba dulu. Number 30. You saw Kevin's new haircut, didn't you? It's pretty weird, don't you think? I don't know. I mean, I don't think it'd look good on you. But on him, well, I think it really complements his features. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Delta, ada juga ada juga Bravo, ada juga Charlie. Nah, sudah lengkap teman-teman berarti ya. Mari kita cek. Kita dengarkan kembali dulu, silahkan. Number 30. You saw Kevin's new haircut, didn't you? It's pretty weird, don't you think? I don't know. I mean, I don't think it'd look good on you. But on him, well, I think it really complements his features. What does the woman mean? Nah, jadi kalau diartikan si cowok bilang, coba deh lihat potongan rambutnya Kevin yang baru. Eh, Cukup aneh kan? Apakah tidakkah kamu juga merasa demikian gitu ya? Kemudian si cewek menjawab, nggak tahu juga sih. Maksudku, saya tidak merasa kalau saya tidak yakin kalau itu akan kelihatan bagus kalau kamu yang potongan rambutnya itu gitu ya. Maksudnya kalau potongan rambutnya itu di si cowok yang ngomong si A ya, teman-teman itu nggak akan bagus. Nah, tapi di Kevin atau kalau dipakai Kevin, saya rasa itu benar-benar compliments itu menaikkan gitu ya. Featuresnya itu fitur teman-teman. Jadi kayak
karakteristiknya, ciri-cirinya gitu. Jadi semakin lebih bagus maksudnya si cewek seperti itu. Jadi maksudnya si cewek itu cocok banget potongan rambutnya barunya si Kevin. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Potongan rambutnya Kevin itu terlihat bagus pada Kevin seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat dan juga latihan-latihan untuk listening ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan sambil saya absen dulu ya, teman-teman. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Saya unmute dulu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan boleh, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Sebentar. Ada pertanyaan sepertinya, apakah besok-besok masih ada latihan untuk latihan? Oh, sorry. Adakah apakah besok masih ada latihan listening seperti ini, Sir? Masih ada, teman-teman ya. Tapi kalau yang part A nanti teman-teman belajar mandiri ya, karena besok kita akan lanjut ke part B. Sir, adakah soal-soal listening untuk latihan? Ada, teman-teman. Nanti saya kirimkan, gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, memang untuk listening ini harus sering-sering latihan. Jadi mohon hajar latihannya terus ya, teman-teman. Jangan kasih kendor mumpung teman-teman masih sempat. Karena kalau sudah tes nanti ya sudah nggak bisa latihan lagi, teman-teman. Nggak bisa buka kamus juga, nggak bisa nyatet, nggak bisa buka catatan, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next